Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. A- Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai isu banjir di Indonesia dan kebijakan dari pemerintah. Next. Nama anggota kelompok kami yang pertama Fitria Ari, saya sendiri dengan NPM 093, kemudian Akila Yusria dengan NPM 285, kemudian Arzalia Zelda dengan NPM 299, kemudian Aldo Nugraha dengan NPM 474, kemudian Muhammad Rafi dengan NPM 481. Next. Yang pertama, Jakarta hujan deras, 24 rumah terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Minggu 15 Mei 2022 telah menyebabkan banjir berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Banjir Daerah DKI Jakarta hingga pukul 6 sore ada 24 RT di DKI Jakarta yang terendam banjir dengan rata-rata ketinggian air 40 cm. Informasi genangan saat ini ada 24 RT atau 0,079% dari 30,470 RT yang ada di DKI Jakarta dengan ketinggian lebih kurang 40 cm. Penanganan yang dilakukan pemerintah. Dalam pengendalian banjir, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai program yang tidak berorientasi pada betonisasi, seperti program Grebek Lumpur dengan mengintensifkan pengerukan pada selokan, kali, situ, waduk, lalu membuat olakan-olakan, memperbaiki saluran air, mengintensifkan instalasi sumur resapan atau drainase vertikal, mengimplementasikan Blue and Green, yaitu taman yang menjadi kawasan tampungan air sementara saat intensitas hujan tinggi, penyediaan alat pengukur curah hujan, dan perbaikan pompa. Pemprov DKI Jakarta menyiagakan pompa sepanjang tahun di 178 lokasi rumah pompa. Terdapat 457 pompa stasioner di dekat sungai, waduk, maupun pintu air. Lalu terdapat 282 unit pompa mobile atau portable yang tersebar di 5 kota administrasi. Pemprov DKI Jakarta juga mendatangkan tambahan pompa mobile sebanyak 40 unit. Next. Sering picu banjir Kali Induk Keramat Jati Jatim akan dinormalisasi. Kali Induk di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur kerap luber hingga memicu banjir di wilayah tersebut. Kantor Kecamatan Keramat Jati berencana menormalisasi Kali Induk secara keseluruhan. Proses normalisasi Kali Induk secara keseluruhan harus dilakukan oleh Dinas SDA DKI Jakarta. Oleh karena itu, pelaksanaannya menunggu keputusan di tingkat Pemprov DKI Jakarta. Pada Minggu, pemukiman warga di RT 3, RT 4, RW 2, Kelurahan Tengah Keramat Jati terendam banjir dengan ketinggian sekitar 40 cm hingga 1 meter. Normalisasi akan dilakukan secara keseluruhan untuk mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Camat Keramat Jati, Rudi Syarul, mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat ke Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur untuk mengeruk dan membuat sodetan jalur aliran Kali Induk. Untuk proses normalisasi Kali Induk secara keseluruhan harus dilakukan oleh Dinas SDA DKI Jakarta, sehingga pelaksanaannya menunggu keputusan di tingkat provinsi. Next. Rapat Dinas Sumber Daya Alam, anggota DPRD DKI menyatakan beda banjir dan genangan. Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif, mempertanyakan istilah banjir dan genangan kepada Dinas Sumber Daya Alam Pemprov DKI Jakarta. Pertanyaannya, Syarif berasal dari kerapnya mendapatkan laporan dari warga DKI Jakarta. Pertanyaan ini disampaikan Syarif saat mengikuti rapat kerja di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 17 Mei 2022. Syarif awalnya mengaku awam terhadap istilah teknis penanganan banjir yang kerap digunakan selama ini. Politikus Gerindra itu juga sering mendapat laporan dari warga soal rumahnya yang kebanjiran.
Akan tetapi, dia tidak bisa memastikan apakah betul yang terjadi adalah banjir atau genangan semata. Karena itu, dia meminta penjelasan kepada Pemprov DKI mengenai keduanya. Kalau banjir menurut KBBI, berair, banyak, dan deras mengalir. Terus kondisi meluap, itu banjir. Terus airnya banyak tapi mengalir, itu banjir juga. Terus peristiwa karena volume air meningkat, itu banjir. Banjir ini esensinya adalah air yang mengalir dalam satu kapasitas, misalnya saluran, ada kali, dia meluap, itu banjir. Genangan biasa terjadi akibat saluran drainase yang tersendat. Berikut presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.